Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nela Anggita dan dua rekan saya ada Hana Nurtasya dan Septiana Tribintari akan mempresentasikan tentang zat-zat ergastik. Jadi di sel tumbuhan ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu ada yang protoplasmik dan ada yang non-protoplasmik atau disebut juga zat ergastik. Nah, zat ergastik ini dibagi lagi menjadi dua substan, yaitu ada yang cair dan ada yang padat. Yang cair itu contohnya ada minyak atsiri, dan yang padat contohnya itu ada amilum, aleuron, kristal C oksalat, sistolit, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu ada butir pati atau amilum. Amilum atau pati merupakan butir-butir tepung yang dapat disimpan sebagai cadangan makanan. Pada setiap jenis tumbuhan, butir amilum mempunyai bentuk dan susunan tertentu. Namun, pada umumnya berbentuk bundar atau lonjong. Adanya perbedaan bentuk dan susunan butir amilum ini karena adanya hilus, yaitu titik permulaan terbentuknya butir tepung di setiap butir-butir tepung. Berdasarkan letak hilusnya, butir amilum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada hilus yang terletak di tengah, dan yang kedua ada amilum yang eksentris, yaitu hilus terletak di tepi. Sedangkan berdasarkan jumlah hilus dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada monoadel, hilus hanya satu, yang kedua ada diadel atau setengah majemuk, yaitu hilus berjumlah dua yang masing-masing dikelilingi oleh lamela. Yang ketiga ada poliadel atau majemuk, yaitu hilus berjumlah banyak dan tiap hilus dikelilingi oleh lamela. Nah, jadi di dalam amilum ini terdapat lamela-lamela yang mengelilingi hilus. Adanya lamela-lamela ini itu disebabkan karena waktu pembentukan amilum, tiap lapisan berbeda kadar airnya, sehingga indeks pembiasannya pun berbeda-beda. Lamela-lamela ini akan hilang apabila dibubuhi oleh alkohol keras, sebab air akan diserap oleh alkohol sehingga indeks pembiasannya menjadi sama. Di bagian tengah amilum ini kadang-kadang tampak seperti terkerat. Peristiwa ini disebut korosi. Hal ini biasa terjadi pada butir-butir amilum dalam biji yang sedang berkecambah. Sedangkan peristiwa retak di bagian tengah butir amilum dikarenakan kepekatan di bagian tengah butir amilum berkurang. Selanjutnya ada butir protein atau aleuron. Di tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya biji, selain amilum terdapat juga protein. Pada waktu biji masih muda, terdapat vakuola yang berukuran kecil dan berjumlah banyak. Nah, menjelang biji menjadi tua, vakuolanya menjadi besar. Setelah biji mengering, air dalam vakuola menjadi semakin sedikit, sehingga konsentrasi zat-zat terlarut di dalamnya, yaitu ada protein, garam, dan lemak, semakin besar. Karena peristiwa pengeringan ini, maka vakuola pecah menjadi beberapa vakuola kecil yang berisi protein, garam, dan lemak. Nah, kemudian zat-zat tersebut akan mengkristal. Vakuola yang berisi kristal ini yang disebut dengan aleuron. Nah, di sini tuh terdapat aleuron. Nah, yang ini tuh ada glucoid dan ada kristaloid. Nah, gambar yang A ini itu aleuron yang weight, yang B itu maize, yang C itu kester. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hana. Ya, terima kasih Nila. Selanjutnya, inulin. Inulin adalah suatu fruktosan atau levan. Satuan fruktose dalam rumus bangun inulin berada dalam bentuk fruktofuranosa. Inulin adalah kelompok polisakarida yang terbentuk secara alami, yaitu beberapa gula sederhana yang berikatan bersama. Nah, biasanya diproduksi oleh berbagai jenis tanaman. Next. Nah, ini adalah gambar dari sayatan transversal umbi dahlia.
dengan perbesaran yang cukup besar sehingga dinding selnya tidak terlihat. Nah, anak panah yang ditunjuk ini merupakan zat inulin yang berupa kristal. Nah, pengamatan ini dilakukan disebabkan oleh perendaman dengan alkohol terlebih dahulu, yaitu alkoholnya 96% dan dilakukan selama 4 hari. Nah, hal itu dilakukan untuk melarutkan pati dari umbi dahlianya, sehingga mempermudah pengamatan dari zat inulin. Oke, next. Selanjutnya ada sistolit dan litosit. Litosit ini merupakan hasil spesialisasi dari sel epidermis yang terdapat pada daun yang mengandung kristal kalsium karbonat yang disebut sistolit. Kristal kalsium karbonat jarang dijumpai pada tumbuhan dan merupakan sisa metabolisme. Pada umumnya, sel litosit pada fikus dijumpai pada sel epidermis atas daun, namun ada pula yang terletak pada sel epidermis atas maupun sel epidermis bawah. Sel litosit memiliki ukuran yang sangat besar serta memiliki bentuk ovoid atau ovoid memanjang. Next. Nah, ini adalah sayatan transversal dari daun ficus elastica. Jadi, gambar yang saya lingkari ini adalah sistolit. Nah, sistolit ini terlihat menjulur dari dinding selnya. Dinding selnya yang ini. Kemudian sistolit ini diintari oleh litosit. Ini litositnya. Ini yang besar. Oke, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Septiana Tri Bintari. Selanjutnya ada kelenjar minyak. Minyak atsiri merupakan campuran dari senyawa yang berwujud cairan atau padatan yang memiliki komposisi maupun titik didih yang beragam. Contoh minyak atsiri ialah ada pada rizoma curcuma longa, daun kayu putih, bunga mawar dan melati, serta minyak cengkeh. Berikut adalah contoh kelenjar minyak pada curcuma longa. Yang ini adalah kelenjar minyak, dan yang di sini adalah tetesan minyaknya. Next. Selanjutnya ada silika. Silika merupakan hasil polimerisasi dari asam silikat. Tergantung pada awal terbentuknya, silika dapat berstruktur seperti kristalin ataupun amorf. Amorf merupakan jenis padatan yang susunan atom atau partikelat tersusun secara acak dan tidak teratur. Contohnya kaca, karet, dan plastik. Secara sintetis, senyawa silika dapat dibuat dari larutan silikat atau dari reaksi silan. Dan yang ini merupakan long cell. Next. Selanjutnya ada kristal CaOX atau Selanjutnya ada kristal CaOX atau kristal kalsium oksalat. Kristal kalsium oksalat termasuk bahan ergastik yang bersifat padat. Terbentuk sebagai hasil akhir metabolisme, ada juga yang terbentuk karena terjadinya pemadatan zat-zat cair makanan cadangan, sehingga berwujud butiran. Next. Kristal ini cukup banyak di korteks, parenkim, phloem, dan parenkim xilem. Bisa juga ditemukan di vakuola atau plasma selnya. Proses terjadinya melalui pengendapan hasil metabolisme. Endapan tersebut berupa asam oksalat yang bersifat racun bagi tumbuh-tumbuhan. Berbagai bentuk kristal ditemukan dalam tumbuhan. Umumnya ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi. Namun, tidak semua tumbuhan mengandung kristal kalsium oksalat. Lalu, apabila dalam keadaan bebas, dalam sel kalsium oksalat ini dapat bersifat racun. Next. Berikut contoh kristal kalsium oksalat dalam tumbuhan. Dari yang sebelah kiri, merupakan kristal majemuk. Berbentuk seperti bintang atau roset, disebut juga kristal Duchen. Terdapat pada korteks batang melinjo, daun kecubung, korteks batang delima, dan batang jarak. Yang digambar ini merupakan
ditemukan contohnya pada pada Begonia sp. Yang di tengah yaitu Rafida atau berbentuk seperti jarum atau sapu lidi. Terdapat pada tumbuhan daun bunga pukul 4, batang dan akar lidah buaya, dan daun nanas. Yang digambar merupakan gambar dari Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Yang paling kanan merupakan kristal pasir, berbentuk seperti piramida kecil. Contohnya ada pada tangkai daun bayam dan tangkai daun tembakau. Yang digambar merupakan contohnya itu Amaranthus sp atau daun bayam. Terima kasih. Next. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.